Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga saat ini kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang di antara kita masih ada masalah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam permasalahannya. Yang masih punya utang, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melunasi daripada hutangnya. Yang masih sakit kita, keluarga kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disembuhkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga semakin istiqomah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha ta'ala karaha lakum arba'an. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membenci kalian dengan sebab 4 perkara. Artinya 4 perkara ini sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang-kadang kita gak sadar, atau bahkan kita gak menyadarin bahwasanya yang kita perbuat saat itu sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa 4 perkara yang dibenci oleh Allah? Yang pertama, al-abasu bis shalah, yaitu main-main dalam sholat. Jadi sholatnya gak serius, sholatnya main-main. Bisa juga main-main ini dalam berpakaian pun kan main-main, bisa juga Pak. Ini Allah gak suka, ini benci Allah itu. Dalam bersifat, pendek kata, di dalam sholat itu agar supaya tidak benci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perlu adanya keseriusan. Dalam hal apa? Dalam semuanya. Ya, termasuk dalam hal yang difardukan dalam sholat, rukun sholat, kita harus serius. Kenapa? Karena dalam sholat itu kan ada yang namanya rukun sholat. Mana yang wajib dibaca kita harus tahu. Kenapa? Karena kalau salah satu rukun ini terabaikan, maka sholatnya gak sah. Dan yang wajib dalam sholat itu yang dibaca itu cuma ada 5 yang wajib dibaca. Apa? Yang pertama takbir, itu wajib, rukun dibaca. Yang kedua Fatihah. Jadi Fatihah ini diusahakan bagaimana supaya fasih, sesuai dengan kaidah tajwidnya. Mahrajnya harus benar juga, karena ini rukun di dalam sholat baca Fatihah ini. Jadi yang pertama takbir, bagaimana takbirnya pun itu mahrajnya pun harus benar. Jangan sampai Allahu Akbar. Berarti kalau qaf akbar itu kan kubur Pak ini.
Juga jangan Allahu Akbar, nggak boleh juga. Kenapa? Akbar yang barnya itu panjang itu termasuk nama salah satu daripada orang haid. Lah makanya agar supaya benar bacaan kita ya kita harus belajar. Kita harus menghadap kiai, menghadap ustadz, orang yang ngerti, agar supaya ucapan kita itu benar sesuai dengan apa yang sudah menjadi kaidah. Di samping takbir dan Fatihah, maka yang menjadi rukun, Pak, itu tahiyat. Tahiyat menjadi rukun juga. Dan harus benar juga bagaimana tahiyat kita. Setelah tahiyat ada yang namanya sholawat. Ini rukunnya harus dibaca. Dan yang kelima adalah salam. Salam pertama itu wajib dibaca. Dan selain daripada 5 ini, bacaannya adalah sifatnya sunnah. Nah, walaupun sifatnya sunnah, kalau kita nggak ngamalin, yang jelas kita akan rugi, Pak. Karena kata Imam Ghazali ini, wan naflu ar-ribhu. Jadi perkara yang nafil sunnah ini gairu faridatin, selain fardu, itu ibaratnya adalah untung. Artinya apa? Semakin banyak orang mengamalkan sunnah, berarti semakin banyak mendapatkan keuntungan. Lah semakin orang tidak mau mengamalkan sunnah, berarti semakin tidak mendapatkan untung. Kita sebagai manusia pengennya untung. Bahkan kalau sudah mental pedagang, Pak, diusahakan bagaimana beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya. Ini berarti pedagang yang hebat nih. Tapi kalau ada pedagang mengatakan gini, yang penting balik modal, saya mah kagak perlu untung. Nah kalau ada pedagang yang semacam ini bermasalah pedagang ini, Pak. Dagang capek-capek cuman gak mau untung dia. Lah inilah kembali lagi bahwasanya di dalam sholat ini kita tidak boleh main-main, karena bermain-main dalam sholat ini termasuk salah satu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat ini ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wal lagbu fil qiraah. Di dalam baca Quran dia sambil bergurau, bercanda. Ini Allah benci ini. Makanya kita baca Quran kita serius. Baca Quran jangan sambil bercanda, ketawa. Atau bahkan baca Quran sambil makan. Harus serius. Kenapa? Karena kita baca Quran itu pada dasarnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Yang kita baca itu firman Allah. Nah, yang namanya firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca, di situ perlu yang namanya keseriusan. Kalau seandainya kita mau ngobrol dulu, tutup dulu Quran, taruh dulu Quran, baru kita ngobrol. Jadi bukan baca Quran sambil ngobrol. Nah, baca satu ayat ngobrol, bercanda, itu nggak boleh itu. Itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang mau ngobrol, tutup dulu Quran, taruh, baru ngobrol. Setelah ngobrolnya puas, buka Quran lagi. Agar supaya apa? Agar supaya kita bukan termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kadang-kadang, Pak, kalau lagi baca Quran itu kayaknya ada aja godaannya kan. Pengennya sambil bercanda, pengennya ngobrol dan sebagainya. Memang setan gak tinggal diem. Jadi maunya setan ini bagaimana orang baca Quran ini tapi dibenci Allah. Itu. Silakan baca Quran, cuman Allah benci. Itu tadi, membaca Quran dengan bercanda. Makanya kita usaha dalam baca Quran kita serius. Dan bahkan dalam ibadah ini kita harus serius. Jangan sampai bercanda. Kenapa? Karena kematian pun gak bercanda, Pak. Yang taklim serius, semua coba serius. Kenapa? Karena kalau kita sudah berbiasa bercanda dalam beribadah, maka ini akan banyak yang nilainya akan sia-sia. Apalagi sekarang bahkan kadang-kadang dengerin ceramah ke pengajian aja itu kan
nanya dulu, itu ustadznya siapa itu? Kira-kira lucu apa enggak? Yang dicari lucu, Pak. Ya. Ya, sehingga yang banyak terjadi, pulang daripada maulid, gimana kata ustadznya? Wah, ustadznya lucu banget dah. Jadi yang terkesan lucunya, Pak. Nah, padahal kalau kita lagi bicara agama, lagi taklim, lagi baca Quran, jangan sekali-kali kita banyak bercanda. Itu Allah tidak suka. Nah, kalau kita mau bercanda di luar itu, baru kita bercanda. Di dalam itu kita tidak bercanda. Makanya perlunya yang namanya kita serius. Ya. Makanya dalam taklim serius. Kenapa? Karena taklim ini adalah menyampaikan pesan daripada Allah Subhanahu wa taala dan pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya biasanya, Pak, orang yang mengajar anak kecil itu beda dengan mengajar orang sudah dewasa. Mahasiswa itu beda. Kalau mengajar anak kecil, biasanya disukain oleh anak kecil itu kalau banyak bercanda. Anak TK dah ya. Anak TK diajak serius, wah pusing dia, Pak. Gurunya serius, dia ramai kemana-mana itu. Lah sehingga orang-orang yang ngajar anak TK itu dicarikan memang orang-orang yang suka bercanda juga. Kenapa? Yang dihadapin anak kecil bercanda. Lah tapi kalau yang dihadapin termasuk anak kuliahan udah gede bercanda, wah ini udah nggak pas. Kadang-kadang bisa jadi semester depan kagak dipakai nih, kan? Karena apalagi ngajar di perguruan tinggi itu kan ada survei kepuasan dengan dosen bagaimana. Kalau sama mahasiswanya, wah ini kacau dosennya bercanda melulu, dicoret Pak, bisa-bisa, nggak boleh ngajar. Artinya apa? Artinya misalnya kalau dalam taklim pengajian itu bercanda melulu, itu nggak ubahnya ngajar anak TK, Pak. Kan kadang-kadang, biar nggak tegang. Yang ngajar anak TK seperti itu. Dan kita kalau dijak bercanda berarti kita dianggap anak TK gitu loh. Nah, tapi kalau serius, ya itu tadi seperti orang dewasa yang orang perkuliahan itu serius dalam belajarnya. Kenapa? Karena kalau kita sudah bicara masalah agama ini, yang dibicarakan di atas langit, di bawah bumi. Kan? Di atas langit, di bawah bumi. Di bawah bumi apa masalah kubur kita bicarakan. Karena kematian itu nggak main-main, Pak. Kematian itu perkara yang serius. Dan malaikat Israel itu tidak bisa diajak bercanda, ya kan? Jadi malaikat Israel tidak bisa diajak bercanda. Walaupun orang suka bercanda, suka menghibur orang bercanda misalnya kan, kalau sudah ketemu malaikat Israel kagak mau malaikat Israel diajak bercanda itu kan. Lah, disinilah pentingnya. Bagaimana kalau kita baca Quran, kita taklim, ya, kita bicara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, jadi sementara hindari daripada yang namanya candaan. Kenapa? Karena kalau hal yang semacam itu kita lakukan, kita termasuk salah satu orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak enak Pak rasanya, Pak. Kita harus berusaha bagaimana menyenangkan Allah. Ya. Kenapa? Karena kalau kita menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti berbagai macam kesenangan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan manusia itu kan sumber kesenangannya kan hati, Pak. Jadi kalau hati senang, semuanya senang dah. Tapi kalau hati lagi menderita, menderita semuanya. Makanya tanda-tanda orang yang hatinya nggak senang, hatinya menderita itu, walaupun makanan enak tapi nggak enak makan, Pak. Makan terasa sepah, tidur pun nggak enak. Itu tanda-tanda hatinya menderita. Nah, tapi kalau hatinya lagi senang, enak banget dah. Ya, makan enak, tidur enak. Ya. Kenapa? Hatinya lagi senang. Nah, makanya orang hidup ini bagaimana? Yang pertama hati senang dulu kan. Bisa jadi orang miskin hatinya lebih senang daripada orang kaya, bisa. Bisa jadi orang yang banyak duit hatinya menderita pun juga bisa. Nah, makanya di sinilah
perlunya kita perbanyak kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan cara dalam kita baca Quran, dalam kita taklim sebagainya, kita serius ya. Karena yang kita bicarakan adalah di atas langit, di bawah bumi. Nah, yang kedua. Dan yang ketiga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, warafasu fisyam. Jadi bicara kotor dalam puasa. Bicara kotor apa? Bicara kotor ini puasa sih puasa cuma ngerumpi melulu. Ya. Bawa aja fitnah orang. Pokoknya kalau ada apa sedikit udah langsung kesebar kemana-mana. Nah makanya Pak, perlunya setiap berita itu kita tabayun, klarifikasi. Kenapa? Agar supaya tidak salah paham. Karena kadang-kadang orang fasik ini datang dengan berita yang nggak jelas. Berita nggak jelas dan dibumbuin semakin nggak jelas. Nah, sehingga kadang-kadang orang benar bisa salah gara-gara banyak bumbu. Orang salah bisa benar gara-gara dibumbuin. Apalagi lagi puasa, Allah benci itu. Ya. Nah makanya saat berpuasa perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak baca Quran. Kalau nggak gitu, udah tidur aja aman. Daripada nanti bicara yang macam-macam. Karena membicarakan hal sesuatu yang tidak baik, ngerumpi misalnya, ngerasanin orang misalnya, atau bahkan mengadu domba misalnya, itu merupakan salah satu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa. Cuman kan kadang-kadang Pak, kalau memang orang udah biasa ngerumpi, nggak ngerumpi ini rasanya gatel ini mulut. Bibir mah gatel. Lalu bagaimana untuk ngobatinnya? Kalau orang sudah biasa ngerumpi, biasa ngerasain orang, apalagi kalau di kampung sambil nyari kutu, semua orang diomongin. Lalu bagaimana caranya untuk menyembuhkan mulut seperti itu? Bagaimana? Ya caranya kalau memang ingin sembuh harus hindarin daripada orang-orang yang sama ngerumpi. Tahu itu? Dia suka ngerumpi. Dia merasa saya juga suka ngerumpi. Lah makanya karena sama-sama suka ngerumpi, nggak usah ngobrol bareng. Kenapa? Nanti ngerumpi jadinya. Bertemanlah dengan orang yang nggak biasa ngerumpi. Karena orang yang nggak bisa ngerumpi, yang nggak biasa ngerasain orang Pak, diajak ngerasain orang dia cuek. Dia nggak perhatian, nggak nanggapin dia. Yang jadi sampai akhirnya fitnah besar-besaran karena ada yang ngobrol ditanggapin. Tambah seneng itu kan. Kenapa? Karena di situ setan bermain. Kan setan ini kan bagaimana memecah hati. Kalau bisa orang Islam dipecah hatinya agar supaya sama Islam dia gontok-gontokan. Bahkan sama-sama jamaah masjid dia berantem. Sama-sama satu gerakan dia saling memfitnah. Itu paling suka itu setan tuh. Ya. Bahkan yang terjadi kan kadang-kadang di satu masjid Pak sampai ada 2 kubu. Coba bayangkan. Itu ada loh. Satu masjid ada 2 kubu. Itu saling bersaing-saingan. Nah ini kan karena perbuatan setan ini. Lalu bagaimana agar supaya kita bisa selamat daripada perbuatan setan yang semacam itu? Maka kita tanamkan perasaan bahwasanya orang lain lebih baik daripada saya. Itu aman nanti. Misalnya mau punya rasa curiga, gedek sama si dia. Tapi kalau sudah kita tanamkan bahwasanya dia itu lebih baik daripada saya, itu aman. Yang akan menjadi sumber permasalahan dalam kehidupan itu kalau kita merasa baik daripada orang lain. Wah kalau saya kan lebih hebat dari dia. Wah saya kan lebih mapan daripada dia. Itulah termasuk salah satu yang akan membuat perpecahan dalam kehidupan. Makanya agar supaya hidup kita aman, apa itu istilahnya, nggak terjadi perpecahan,
nggak terprovokasi oleh setan laknatullah alaih, maka harus kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya orang lain lebih baik daripada saya. Walaupun kelihatannya orang lain itu suka macam-macam, tapi kita tanamkan orang lain lebih baik daripada saya. Sehingga kalau sudah kita tanamkan orang lain lebih baik daripada saya, maka tidak ada yang namanya sifat sombong. Apa yang mau disombongin? Kenapa? Karena sudah merasa tidak lebih baik daripada orang lain. Dan sifat sombong ini datangnya itu karena merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, sehingga yang terjadi kan kadang-kadang dalam puasa pun yang dibicarakan itu yang buruk-buruk. Makanya kalau hal yang demikian ini terjadi, kan banyak juga orang puasa tapi cuman dapatnya lapar dan haus saja. Kenapa? Karena diantaranya tidak mampu untuk menahan daripada mulutnya, menahan daripada bibirnya. Bibir terasa gatel kalau nggak ngomongin orang. Dan yang keempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu wadduhaku indal maqabir. Jadi tertawa terbahak-bahak di atas kuburan. Ini sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Tertawa di atas kuburan. Makanya Pak, kita kalau ke kuburan ziarah kubur, kita harus tahu bagaimana adab ziarah kubur. Kenapa dulu di awal-awal Islam Rasulullah SAW melarang ziarah kubur? Karena pada saat itu masih belum pada tahu bagaimana adab ziarah kubur. Nah, tapi setelah Rasulullah SAW sampaikan tentang adab-adab ziarah kubur, maka pada saat itu fazurwa, diperintahkan Rasulullah SAW untuk ziarah kubur. Jadi awalnya dilarang karena tadi itu nggak paham adab di kubur. Kan kadang-kadang yang terjadi itu di kubur dia duduk, nggak boleh itu Pak. Kuburan didudukin itu nggak boleh. Yang Islam lebih serem lagi kan, kadang-kadang kuburan itu dibuat pacaran Pak. Ternyata ada kasus seperti itu. Dan biasanya yang pacaran di atas kuburan itu ya termasuk anak-anak yang nggak sholat biasanya kan, nggak ngerti agama itu. Itu larangan tuh, duduk di atas kuburan, masya Allah ancamannya berat banget itu. Bahkan kita ngelangkain kubur aja nggak boleh. Itu adab dalam kuburan. Kita terbahak-bahak, ketawanya itu juga merupakan salah satu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalau orang ini dalam kubur, di atas kuburan sudah tertawanya terbahak-bahak Pak, bagaimana di luar kuburan? Padahal kita ziarah kubur tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingat kematian. Bahwasanya suatu saat sehebat apapun orang pasti akan meninggal dunia, sehebat apapun tuh. Jadi baik orang hebat maupun gak hebat, dan nanti pada dasarnya kuburannya sama. Yang hebat kuburannya sama, gak hebat pun juga kuburannya sama. Agar supaya ingat kita. Cuman yang terjadi kan kadang-kadang orang nggak mikir segitu Pak. Makanya banyak juga kejadian saat dia takziah temannya meninggal, kadang-kadang terbahak-bahak ngomongnya, bahkan kadang-kadang ngomongin ini ngomongin itu. Kalau zaman dulu Pak masih adanya SD SW dulu, jadi takziah kepada saudaranya tetangganya, nggak taunya nanyanya kira-kira ini nanti keluarnya nomor berapa ya. Itu terjadi dulu. Jadi kalau ada orang meninggal, ini harinya hari apa ini? Ya kan? Kalau Seninnya Senin apa? Senin Kliwon apa Senin apa Wage ini? Itu ditafsirin untuk apa? Untuk ditembak daripada nomornya. Nah, kalau sampai dapat 3 nomor lumayan nih. Jadi nggak menjadikan pelajaran bahwasanya suatu saat dia pun akan terjadi seperti itu. Padahal yang namanya orang meninggal dunia Pak, setelah rohnya dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dikembalikan lagi ke rumahnya. Cuman nggak bisa masuk ke jasad itulah. Sehingga jasadnya itu dia tahu kondisinya.
Dia di sampingnya, cuman udah nggak bisa lagi masuk ke jasadnya. Makanya siapa saja yang datang dia tahu, Pak. Siapa saja yang ngedoain dia tahu. Siapa saja yang takziahnya cengengesan dia tahu. Dan siapa saja yang masih ngelirik istrinya kan tahu juga, Pak. Cuman kan itu sudah sifatnya gaib. Itu sifatnya udah gaib. Udah gak bisa dilihat dengan mata kita. Tapi orang yang meninggal tadi ngerti siapa saja yang datang. Makanya saya akan menyayangkan kadang-kadang kalau lagi takziah itu tidak menjadikan sebagai pelajaran. Sehingga kadang-kadang itu tadi ya, ngomongin orang macam-macam. Bahkan sampai ke kuburan gitu juga. Nah, di sinilah perlunya kita itu mempelajari masalah adab ziarah kubur. Karena tertawa di dalam kubur ini termasuk salah satu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk adab kubur. Jadi harus ucap salam. Maka di antaranya adab kubur ini melepas sendal, Pak. Sendal dilepas, tenteng aja saat kita berjalan di tengah kuburan itu. Dan kita harus banyak ingat bahwasanya suatu saat akan masuk kuburan. Bukan istilahnya itu kan bukan saya, bukan gitu, Pak. Kalau sudah itu kan bukan saya, maka orang yang semacam ini susah tobatnya kadang-kadang. Kenapa? Itu kan bukan saya. Lah padahal suatu saat setiap orang ini akan dapat giliran. Kapan? Wallahu a'lam. Karena setiap manusia ini masing-masing punya jatah. Makanya kembali lagi, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ad-dhahaku fil maqabir, yaitu tertawa di atas kuburan. Ini maksudnya tertawa terbahak-bahak. Makanya kalau kita bicara masalah tertawa, Pak, kalau dalam kitab Tanqul Qaul ini diterangkan, tertawanya Nabi itu senyum. Tahu tertawanya setan terbahak-bahak. Ya. Jadi tertawanya Nabi itu senyum, kalau tertawanya setan itu terbahak-bahak. Nah, makanya di saat kita bertemu teman kita, kita bertemu saudara kita, senyum, Pak, itu ngademin, ya. Kita ketemu siapa senyum, enak rasanya kan. Senyum dibelak senyum. Senyumnya manis dibelak senyum manis. Tapi ada juga orang yang ketemu saudara senyum sinis. Ya. Padahal gerakan bibirnya sama. Tapi kan hati yang bisa merasakan, Pak. Mana yang senyumnya manis, mana yang senyumnya sinis. Jadi ketawanya para nabi itu senyum. Kalau ketawanya setan terbahak-bahak. Nah, coba gini aja dah, ya. Misalnya kita ketemu teman, tiba-tiba teman langsung ketawa, Pak, terbahak-bahak. Kita bingung juga ini, ada apa nih? Coba dah. Ketemu teman lama, langsung terbahak-bahak ketawanya. Kita akan bingung juga, ini kenapa atau mulai kapan ini orang? Nah, tapi kalau teman kita senyum, maka kita balas dengan senyuman saja. Assalamualaikum, gimana kabar? Masya Allah, alhamdulillah. Kamu tinggal di mana? Udah punya anak berapa? Misalnya gitu kan. Itu dirinya dengan senyum. Tapi kalau terbahak-bahak, Pak, coba dah. Kita diketawain orang, maka gak enak banget. Sebenarnya gak ngapa-ngapain, orang langsung ketawa. Nah, makanya ad-dhahak, kalau ad-dhahak ini tertawanya para nabi tersenyum, dan tertawanya setan ini terbahak-bahak. Ya termasuk para kiai, Pak, ulama-ulama itu kan dia tertawa cuma senyum aja, senyum. Karena senyum itu enak dipandang dan juga enak dirasakan. Itu senyumnya para nabi. Ya. Jadi ketawanya para nabi itu merupakan bentuk senyuman. Jadi makanya kita usahakan kalau suatu saat kita ziarah kubur atau mengantarkan saudara kita ke kubur, jangan sampai di kubur itu kita tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena pada dasarnya orang yang suka tertawa terbahak-bahak
itu akan mengeraskan daripada hati. Kalau hati sudah keras, maka orang yang semacam itu akan susah menerima daripada yang namanya saran. Dia susah menerima daripada nasihat kalau sudah hatinya keras. Nah, makanya Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya innal quluba yasda'u kama sa'da al hadid idza asabahul ma. Hati sesungguhnya bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi apabila terkena air. Maka sahabat bertanya, "Wa ma jilahu ya Rasul?" Apa pengkilapnya ya Rasul? Apa pembersihnya hati yang berkarat tadi supaya bersih kembali? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasratu dzikril mauti wa qiraatul Quran. Perbanyak ingat akan kematian dan perbanyak baca Quran. Itulah yang bisa mengkilapkan hati, bisa melembutkan hati. Karena kalau orang Pak sudah banyak ingat akan kematian, maka mau sombong apa yang mau disombongin? Coba dah, ngacak lah misalnya 20 tahun yang lalu sama sekarang Pak, ngacak udah beda itu muka. Artinya apa? Artinya seseorang itu semakin hari bukan semakin ganteng, semakin hari bukan semakin cantik, bukan. Ya semakin hari semakin biasa-biasa saja. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita sehingga apa yang sama-sama kita bicarakan, kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.